Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azifah Zahira Arman dari kelas D22 program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari bagian eksternal dan internal. Organ eksternal terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penis, berfungsi dalam persetubuhan atau kopulasi untuk saluran pengeluaran semen. Yang kedua, skrotum, kerap disebut sebagai pelir, jumlahnya sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Di dalam skrotum ada 2 buah testis. Dan yang ketiga, testis, tempat proses produksi spermatogenesis berlangsung. Sel yang berjumlah dalam pembentukan sperma disebut sel tubulus seminiferus. Selanjutnya, organ internal. Yang pertama, saluran ejakulasi, tempat sperma dari vas deferens mengalir ke saluran pemancaran yang disebut ductus ejaculatoris. Yang kedua, saluran vas deferens menjadi tempat penampungan sperma setelah matang di epididymis. Yang ketiga, saluran uretra, berfungsi dua, yakni mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin. Yang keempat, saluran epididymis, panjangnya sekitar 4-6 meter dan menjadi penghubung antara testis dengan vas deferens. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar, yang pertama itu vulva, celah terluar organ reproduksi, muara urin dan saluran reproduksi. Kedua, labrum, bagian membatasi vulva. Selanjutnya, bagian dalam. Yang pertama itu ovarium, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri uterus dan berfungsi menghasilkan ovum. 2. Tuba fallopi atau ovidum, saluran telur dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus, berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga, infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Yang keempat, uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama, perimetrium atau lapisan luar. Yang kedua, myometrium atau lapisan tengah. Yang ketiga, endometrium atau lapisan dalam. Nah, endometrium itu lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Ini juga tempat menempelnya plasenta janin atau ari-ari. Yang kelima, serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi mengalirnya darah ke vagina saat menstruasi, mengarahnya sperma ke rahim, dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Dan yang terakhir, vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.